Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, mahasiswa Universitas Mega Buana Palopo, program S1 Kebidanan, kelas 2J dengan NIM B23061127. Pada kali ini saya mengerjakan tugas individu pada mata kuliah pelayanan promotif dan preventif pada IMS oleh dosen pengampu Ibu Rismawati SSTMS. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pelayanan promotif dan preventif IMS pada premenopause. Nah, apa itu premenopause? Premenopause atau masa premenopause merupakan periode transisi sebelum menopause, di mana terjadi perubahan hormon yang signifikan. Perubahan ini dapat meningkatkan resiko IMS atau resiko infeksi menular seksual pada wanita. Pelayanan promotif dan preventif IMS sangat penting untuk menjaga kesehatan reproduksi wanita pada masa ini. Kemudian gejala-gejala premenopause, yang pertama adalah menstruasi tidak teratur. Yang kedua, perasaan hangat yang tiba-tiba. Kemudian gangguan tidur. Yang keempat, suasana hati tidak menentu. Kemudian gairah seksual menurun, keringat di malam hari, dan perubahan tingkat energi. Apa itu IMS dan bagaimana itu bisa terjadi pada premenopause? IMS adalah penyakit yang ditularkan melalui kontak seksual. Prevalensi IMS pada wanita premenopause bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti usia, status pernikahan, dan perilaku seksual. Jenis-jenis IMS atau yang sering terjadi yaitu gonore. Gonore merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala gonore pada wanita meliputi keputihan yang tidak normal, nyeri saat buang air kecil, dan perdarahan vagina. Yang kedua yaitu chlamydia. Chlamydia merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Gejala ini terjadi pada wanita meliputi keputihan yang tidak normal, terasa gatal seperti terbakar saat buang air kecil, dan perdarahan vagina. Yang ketiga yaitu sifilis. Sifilis merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala sifilis pada wanita meliputi luka pada area genital, ruam kulit, dan demam. Yang keempat yaitu herpes simplex. Herpes simplex merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Gejala herpes simplex pada wanita yaitu lepuh di area genital, nyeri, dan demam. Faktor resiko dan dampak IMS pada premenopause. Faktor resiko IMS pada wanita premenopause meliputi riwayat IMS sebelumnya, pasangan seksual yang banyak, gangguan penggunaan kontrasepsi hormonal. Dampak IMS pada premenopause meliputi nyeri panggul, infertilitas, dan peningkatan risiko kanker. Adapun tadi faktor risikonya yaitu riwayat IMS sebelumnya, pasangan seksual yang banyak, penggunaan kontrasepsi hormonal, kekebalan tubuh yang lemah. Dampaknya pertama yaitu nyeri panggul, kemudian mandul. Ketiga, peningkatan risiko kanker serviks. Keempat, komplikasi kehamilan. Komplikasi yang lain yaitu pembengkakan panggul, radang panggul, kanker serviks, bahkan kematian. Bagaimana cara mencegah? Tentu kita harus pertama yaitu mendapatkan edukasi tentang kesehatan reproduksi. Pertama, kesadaran, meningkatkan kesadaran tentang IMS dan pencegahannya. Kemudian kita mengetahui informasi tentang gejalanya, resiko, dan pengobatan IMS. Yang ketiga yaitu sikap. Kita membangun sikap positif terhadap pemeriksaan dan pengobatan IMS. Perilaku seksual yang bertanggung jawab. Pencegahannya pertama, screening dan deteksi dini IMS. Screening dan deteksi dini IMS sangat penting untuk mendiagnosis dan mengobati IMS sejak dini. Screening IMS dapat dilakukan melalui pemeriksaan fisik, tes laboratorium, dan pemeriksaan pap smear. Pemeriksaannya ada pemeriksaan fisik dengan metode pemeriksaan visual atau dengan
cara penglihatan secara langsung pada area genital, kemudian yang itu tujuannya mendeteksi gejala IMS. Kemudian tes laboratorium untuk pemeriksaan sampel darah, urin atau cairan vagina, tujuannya untuk mendeteksi keberadaan virus. Yang ketiga yaitu pemeriksaan pap smear. Pemeriksaan pap smear itu dengan metodenya yaitu dengan pemeriksaan sel-sel serviks. Tujuannya sama untuk mendeteksi apakah ada perubahan sel yang dapat mengindikasikan pada infeksi HPV atau kanker serviks. Tidak usah malu untuk periksa, yuk sama-sama kita cegah DMS.